Soal laporan keuangan dalam mata uang asing. 1 Januari 2020, Petra, sebuah perusahaan di USA, membeli 80% saham Sierra, sebuah perusahaan di Prancis senilai 2.034.000 US dollar tunai. Mata uang fungsional Sierra adalah euro. Kurs saat itu 1 US dollar ekuivalen dengan 0,90 euro. Ekuitas S saat itu terdiri dari capital stock 1.350.000 euro dan RE 900.000 euro. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto S. Selisih nilai perolehan dengan nilai wajar dialokasikan ke paten dengan masa manfaat 5 tahun. Pada tanggal 2 Januari 2020, Petra memberikan uang muka jangka pendek tanpa bunga ke S sebesar 450.000 US dollar, setara dengan 405.000 euro. Uang muka ini akan dilunasi dalam US dollar. Perkembangan kurs selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. 31 Desember 2020, 1 dolar ekuivalen dengan 0,80 euro. Average tahun 2020, 1 US dollar ekuivalen 0,85 euro. Dan dividen, 1 US dollar ekuivalen dengan 0,80 euro. Berdasarkan data tersebut dan adjusted trial balance di bawah ini, buatlah lembar translasi per 31 Desember 2020 di lembar jawaban yang telah disediakan. Isikan accumulated OCI di bagian yang tepat. Tentukan saldo accumulated OCI dalam laporan konsolidasi. Tentukan saldo paten awal, amortisasi, dan paten akhir. Tentukan nilai NCI expand dan NCI equity per 31 Desember 2020. Buatlah jurnal eliminasi terkait paten dan accumulated OCI menggunakan metode ekuitas. Nah, terlampir lembar translasi. Oke, langkah pertama, kita menganalisis dulu. Perusahaan induk merupakan Petra yang berada di USA. Kemudian, perusahaan anak ada di Prancis. Nah, perusahaan induk menggunakan US dollar dan perusahaan anak menggunakan mata uang fungsionalnya euro. Nah, langkah pertama kita akan mencari berapa excess value-nya. Cost of investment 80%. Nah, ini dalam mata uang pelaporan induk, yaitu 2.034.000 US dollar. Kemudian, implied value. 2.034.000 dibagi 80%. Pada saat itu, equity S terdiri dari common stock dan RE. Common stock dan RE-nya, common stock 1.350.000 euro dan RE-nya 900.000 euro. Total equity S 2.250.000 euro. Nah, dari 2.250.000 euro, kita konversi ke mata uang pelaporan induk, yaitu dolar. Di sini dikatakan 1 US dollar merupakan atau ekuivalen 0,9 euro. Dolar euro. Euro ke dolar. Berarti kita menggunakan indirect. 2.250.000 dibagi 0,90, yaitu 2.500.000 dolar.
Sehingga kita dapat excess value-nya sebesar 42.500. Nah, kemudian dialokasikan ke paten sebesar semuanya 42.500. Oke, ini semuanya dalam bentuk US dollar. Nah, ini paten dalam bentuk dolar. Kemudian paten dalam bentuk euro yaitu sebesar 42.500 dikalikan 0,9. 38.250. Dan amortisasi per tahun dibagi 5 tahun, per tahunnya 7.650 euro. Langkah berikutnya setelah kita sudah ketemu nilai X value-nya, kemudian kita menghitung amortization. Nah, amortisasi ini mengikuti mata uang fungsional anak. Beginning, patent, amortization, ending, patent. Dalam bentuk euro, kita konversi ke mata uang pelaporan induk, yaitu US dollar. Beginning patent dalam bentuk euro yaitu 38.250. Amortisasinya 76.50. Ending patent 38.250 dikurang 76.50. Nah, sekarang kita konversi ke US dollar. Kurs yang digunakan pada beginning patent yaitu kurs saat awal akuisisi, yaitu 0,9. Sedangkan amortisasi menggunakan kurs average, karena pos laporan laba rugi 0,85. Sedangkan ending, paten aset di neraca menggunakan closing rate 0,8. Nah, sekarang bagaimana kita mengkonversi apakah 38.250 dibagi 0,9 atau 38.250 dikali 0,9. Nah, di sini kursnya dolar terhadap euro. Dolar euro. Nah, ini euro dolar. Berarti kita bagi 38.250 dibagi 0,9. 42.500 US dollar. Dan ini harus sama dengan paten yang kita hitung dalam bentuk US dollar. Amortisasi begitu juga. Nah, sekarang paten seharusnya nilainya berapa? Yaitu 33.500. Tetapi paten yang dilaporkan di neraca sebesar 38.250. Artinya seharusnya 33.500 dilaporkan di neraca 38.250. Berarti ada kenaikan paten sebesar 4.750 akibat karena selisih kurs. Nah, ini kita masukkan ke OCI sebagai gain. Ya, OCI dia gain. Oke, berikutnya kita lihat apakah ada transaksi interperusahaan pinjam-meminjam uang. Nah, di sini ada transaksi memberikan uang muka. Berarti pinjaman uang muka. Untuk pinjaman uang muka,
kita harus membedakan apakah pinjaman uang muka ini jangka pendek atau jangka panjang. Nah, di sini jangka pendek. Kalau jangka pendek, nanti selisihnya masuk ke gain loss di laporan laba rugi. Kalau jangka panjang, masuk ke OCI. Nah, sekarang kita analisis. Yang memberikan uang muka Petra. Berarti bagi Petra merupakan advance to S. Berarti bagi S, advance from P. Uang muka ini akan dilunasi dalam US dollar. Artinya, karena Petra menggunakan mata uang US dollar dan disesuaikan dalam US dollar, berarti ini bukan transaksi falas bagi Petra. Sedangkan bagi S, karena mata uang fungsionalnya euro, didenominasi atau diselesaikan dalam US dollar, bagi S ini merupakan transaksi falas. Oke, sekarang kita fokus ke S ini, transaksi falas. Bagi S itu merupakan advance from P. Karena dia menerima pinjaman, bukan yang memberikan. Advance from P. Nah, sini kita bedakan advance from P pada tanggal 2 Januari 2020 dan advance from P tanggal akhir tahun 31 Desember 2020. Euro, kemudian kurs kita konversi ke US dollar. Nah, advance from P tanggal 2 Januari 2020 itu 405.000 euro. Setara dengan 450.000 dolar. Ya, di sini dolar terhadap euro 0,9. Nah, berarti di sini kursnya kita menggunakan kurs 0,90. Ya. Karena tidak ada kurs khusus untuk pinjaman uang muka. Oke, berarti 405 dibagi 0,9, 450.000 US dollar. Nah, kemudian untuk pinjam uang muka ini diselesaikan dalam US dollar. Artinya nanti di akhir tahun angkanya tetap 450 yang berubah dalam bentuk euro. Nah, sekarang berapa eurokah 450.000 dolar ini? Nah, kita menggunakan kurs pada saat tanggal 31 Desember, yaitu closing 0,8. Berarti 450 dikali 0,8, 360. Sehingga ada selisih kurs gain atau loss. Nah, sekarang kita analisis advance from P ini sama seperti utang, ya. Jadi utang awalnya 405, di akhir tahun 360. Berarti utangnya turun. Berarti ada gain sebesar 45.000. Nah, ini exchange gain. Kita masukkan ke laporan laba rugi. Oke, setelah kita menghitung excess value, terus pinjam uang muka, kita lihat lagi apakah ada transaksi interperusahaan, jual beli persediaan, jual beli aset tetap. Tidak ada. Nah, langkah berikutnya masuk kita ke kertas kerja translasi. Nah, ini sumbernya dari trial balance si anak. Oke, di kertas kerja translasi ini ada informasi yang kosong, advance from P sama exchange gain. Nah, ini kita isi dulu. Tadi advance from, nah ini dalam bentuk euro, dalam bentuk mata uang fungsional anak ya,
atau mata uang pelaporan si anak. Advance from pay-nya berasal dari sini. Akhir tahun, 360 euro. Exchange gain-nya 45.000. Nah, total debitnya 15.520. Berarti total kreditnya harus 15.520. Ya, sudah sama 15.520.000 euro. Nah, sekarang saya hapus dulu. Nah, sekarang kurs yang kita gunakan sehingga nanti kita akan ketemu nilai dalam bentuk US dollar. Oke. Kita mulai dari posisi debit. Cash, AR, inventories, plan aset. Nah, ini merupakan aset di neraca. Berarti kita menggunakan closing rate. Closing rate-nya berarti 0,80. Oke. COGS, depreciation, operating expense, akun-akun di laba rugi, kita menggunakan average rate. 0,85. Untuk dividen, kita menggunakan kurs dividen, yaitu 0,80. Nah, sekarang kita konversi ke mata uang US dollar. Dibagi atau dikali. Lihat di sini, dolar terhadap euro. Euro terhadap dolar, berarti indirect. Kita bagi 100.000 dibagi 0,8. Begitu juga seterusnya. Oke, sekarang kita bisa menghitung total debit. 18.950. Nah, sekarang di kredit. Accumulated depreciation kontra aset berarti 0,80. Pakai closing rate. AP, account payable, notes payable, utang. Utang di neraca menggunakan closing rate 0,8. Advance from pay, utang juga berarti 0,8. Common stock ini menggunakan historical rate, yaitu 0,9. RE ini merupakan RE beginning 900.000 euro. Nah, berarti kalau beginning kita jabarkan menggunakan historical rate atau kurs saat akuisisi. Sales akun laba rugi menggunakan average rate 0,85. Exchange gain pos di laporan laba rugi menggunakan average 0,85. Sekarang kita hitung dalam bentuk US dollar, kita bagi. Nah, kita jumlahkan kreditnya 18.459. Nah, sekarang debitnya 18.050. Saldo yang kurang yang mana? Debit apa kredit? Yaitu di kredit. Berarti OCI-nya di kredit. 8.950 dikurangi 18.459. 498.09. Nah, ini OCI-nya. Ya, atau accumulated OCI. Sehingga total kredit ditambah OCI yaitu sebesar 18.950. Oke, berikutnya kita akan membuat jurnal di buku P. Walaupun di sini tidak diminta ya, tapi kita akan membuat jawaban yang lebih lengkap.
Ini sebagai kontrol. Oke, jurnal di buku P. Kita mulai saat akuisisi. Berarti investment in S, debit, kreditnya cash. Nah, ini dalam bentuk US dollar. 2.034.000. Oke, kemudian kita mencari pendapatan investasi dari S. Nah, sebelum mencari pendapatan investasi, jurnal pendapatan investasi dari S, kita hitung dulu net income-nya. Net income. Oke, net income S, sales, ditambah gain, dikurangi beban, COGS, depreciation, dan operating. 2.852.941. Dan jangan lupa net income ini perlu di-adjust karena ada amortization. Amortisasi paten. Berapa amortisasi patennya tadi? Yaitu sebesar 9.000. Oke. Nah, ini income recognize-nya. Sekarang bagian CI berapa dan NCI-nya berapa? Tadi berapa persen? 80%, CI 80%, dan NCI 20%. CI memiliki hak 80%-nya 2.275.153, sedangkan NCI memiliki hak 20%, 568.788. Untuk dividen, ya, sekalian dividennya, tadi di sini dividennya 312, ya. Kalikan 80%, kemudian kalikan 20%. Oke, kita kembali ke jurnal buku P. Untuk laba, investment in S pada income from S. Ambil angka dari perhitungan tadi. 2.275.153. Untuk dividen, debit cash, kredit, investment in S. 80%-nya 250. Oke. Nah, sekarang OCI. OCI dari translasi, berarti ini 490.809. Ini OCI-nya gain, berarti diatribusikan ke ekuitas anak. Ekuitas anak naik, berarti investment si induk juga naik. Debit, investment in S, kreditnya OCI. Sebesar berapa? Sebesar kepemilikan induk, yaitu 80%. 490 kali 80%. Nah, kemudian dari OCI gain. OCI gain yang paten. 4750. Debit, investment in S, kredit, OCI. Sebesar 80%-nya. Bagaimana kalau rugi? OCI patennya berarti dibalik OCI pada investment. Oke, sekarang bisa kita jumlahkan. Nah, sekarang berapa sih nilai investment in S akhir tahun? Oke, awal 2.034 ditambah income from S-nya, kemudian dikurangkan dividen, ditambah gain OCI translasi, ditambah gain OCI paten. $4.455.600. Oke, sedangkan saldo OCI
Ya, OC-nya di buku P ya. Secara akumulasi ya, 392 ditambah 3.800. Nah, ini di buku P, begitu juga nanti di konsol. Harus sama, 396.447. Oke, berikutnya ini di buku P. Kalau di laporan keuangan S, OCI-nya ya, accumulated OCI-nya yaitu 490.809. Nah, sekarang masuk kita ke adjustment and elimination. Yang pertama, error and omission. Nah, di soal ini tidak ada no entry. Yang kedua, intercompany profit. Nah, dalam kasus ini tidak ada. Berikutnya, yang ketiga, income from S and dividend S. Debit, income from S, credit, dividend, credit, investment in S. Income from S-nya 2275, dividen 250, dan sisanya investment in S 2.025. Yang keempat, NCI share. Debit, NCI expense, kredit dividen, kredit, NCI equity. NCI expense, tadi sudah kita hitung, 568, dividennya 62.500. Sehingga sisanya NCI equity 506.288. Yang kelima, investment in S and equity S. Debit common stock, debit RE, tadi ada X value, paten, kreditnya, investment in S, dan kredit NCI equity. Nah, common stock-nya yang awal implied value 1.350 dan RI 900, setelah kita konversi ke US dollar 1.500.000 dan 1 juta. RE 1 juta. Paten dalam dolar 42.500. Nah, investment in S-nya berarti kalikan 80%. Harus sama dengan cost of investment, 2.034. Berikutnya, NCI equity 508.500. Oke, yang keenam, amortization. Amortization expense pada paten, yaitu sebesar 9.000. 7, other reciprocal. Nah, ini transaksi pinjam atau pinjaman uang muka tadi. Ya, advance from P dan advance to S. Jadi debitnya advance from P, kredit advance to S.
yaitu sebesar $450.000. Nah, tambahan yang ke-8 yaitu OCI. Kita mulai dari OCI translasi 490. Karena tadi gain, ya, di buku P kita mencatat investment IS pada OCI. Nah, investment ini kita balik ya. Nanti di konsol dia harus 0. Berarti debitnya accumulated OCI credit investment IS credit NCI equity. Nah, accumulated OCI-nya berapa? Translasi 490. Nah, tadi bagi kita berapa? 392. Kalikan 80%, bagian untuk NCI, kalikan 20%. Berikutnya, OCI dari gain paten. Nah, seharusnya paten 33500 dilaporkan 38. Artinya ada kenaikan paten sebesar 4750. Paten bertambah berarti di debit. Kreditnya, tadi kita nyatatnya investment di debit, berarti sekarang di kredit investmentnya. Nah, kreditnya NCI equity. Oke, masukkan angka 4750. Investment IS-nya kalikan 80%, NCI equity-nya kalikan 20%. Nah, setelah itu kita jumlahkan debit dan kreditnya. Oke, kita bisa cek investment IS kredit ditambah kredit ditambah kredit ditambah kredit, ya. 4.455.600 sama tadi di buku P, ya. 4.455.600. Nah, sekarang pertanyaannya, buatlah lembar translasi 31 Desember. Oke, berarti lembar translasinya yang ini. Ini yang A. Kemudian, tentukan saldo AUCI dalam laporan konsolidasi. Nah, berarti AUCI dalam konsolidasi itu sama kayak punya P. Yang ini, 396.447. Atau di sini saya buat saldo accumulated OCI-nya dari OCI translasi ini tadi positif ya. Kemudian OCI dari paten. Saya buat gain. Ini angkanya 490, paten 4750. Sama gain, kita jumlahkan saja. Dan ini dikalikan 80%, ya, sama dengan yang ini. Ya, boleh dari jurnal P atau boleh hitung seperti ini. Oke, berikutnya yang C, tentukan saldo paten awal, amortisasi dan paten akhir. Nah, ini dia ya. Ini yang C. D, tentukan nilai NCI expense dan NCI equity. Oke.
Ini saja saya buat D. NCI expense. Nah, NCI expense tadi udah kita cari, yaitu 568. NCI equity bisa kita jumlahkan dari jurnal. Atau bisa juga cara perhitungan lainnya. 506 tambah 508 ditambah 98 ditambah 950. 1.113.900. Kemudian buatlah jurnal eliminasi terkait paten dan AOC. Nah, berarti jurnal eliminasinya enggak seluruhnya ya, hanya paten dan AOC saja. Oke, ini paten. Nah, ini kan excess value ya, ini yang paten. Oke, AOC berarti yang ini. 3 ini. Nah, ini yang Oke, demikian pembahasan soal laporan keuangan dalam mata uang asing. Terima kasih.